Karena kan yang namanya subsidi pemerintah kan terbatas. Dan biasanya kan para pelaku itu kan dari pemerintah kan pasti melihat organisasi yang aktif. Dan di situ ada anggotanya. Kalau organisasi nggak ada anggotanya kan ya nggak mungkin toh dikasih, kan? Ya kan karena lapar banget ya kan. Ini di luar konteks saya. Nggak apa-apa. Udah lapar banget, tiba-tiba nggak bawa cash, yang ada tuh QRIS toh. Nah, iya, dilarangnya di sana tuh nggak ada QRIS. Terus akhirnya bagaimana? Akhirnya Mas, nah di samping kita tunjang dengan itu, sebelumnya kita pun, nah ini gerakan mama nih luar biasa. Jadi gerakan mama ini nggak bisa ditembus kecuali sama yang di atas. Nah maksudnya itu ketika dia ndelusup ketemu dengan tokoh, itu nggak akan ada yang bisa nahan itu, meskipun ada ajudan di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kita di Rumpi Asik bersama saya Sari Winarno dan Mas Eko. Oke, nih sekarang kita seru kedatangan bintang tamu dari Mas Wira. Masyarakat Wirausaha. Masyarakat Wirausaha. Oh, nggak pakai ber ya? Nggak ada. Oh, tidak ada pakai ini awalan, langsung Masyarakat Wirausaha. Oke deh, kita langsung aja Mas. Apa sih itu Mas Wira? Yang ini kan kita masih awam ya guys ya, belum ngerti nih Mas Wira apa. Nah coba nih Mas Ganteng ini kita minta untuk menjelaskan apa sih Mas Wira itu. Yang jelas bukan nama orang loh itu. Iya, dari tadi tertuduh nama orang. Bukan nama orang. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widiarto dari itu Mas Wira, Masyarakat Wirausaha. Masyarakat Wirausaha sekarang di bawah Yayasan Masyarakat Wirausaha Jaya. Jadi kita komunitas organisasi UMKM yang berdiri sejak sudah 5 tahun. Jadi ini tahun kelima. Kita berdiri di bulan Juli 2019. Secara historis itu Bu Sari, kita berdiri memang di kondisi sosial politik di tahun itu, gimana gerakan mak-mak yang luar biasa itu ya kan mengakomodir beberapa semangat-semangat mak-mak lah saat itu. Dari seluruh aspek bisnis, kuliner, craft, fashion, itu yang memang mereka ingin menjadi lebih baik. Jadi ingin lebih baik, usahanya lebih baik, kesejahteraannya lebih baik. Nah, terus kemudian dalam proses gerakan dulu namanya masih gerakan. Kayak serem ya Mas ya, gerakan. Mama tuh kalau udah gerak luar biasa loh. Power of mama. Ngalahin Gen Z loh. Mama gerakan, terus dari mulai gerakan itu muncullah nama Mas Wira. Masyarakat Wirausaha. Nah, Masyarakat Wirausaha, kenapa sih harus ada kata masyarakatnya? Karena kita ingin pendiri saat itu ya, karena kebetulan saya bukan pendiri. Saya tuh masuk sekarang di tahun kedua. Nah, dari cerita yang kami dapat dari pendiri itu, kenapa harus ada kata masyarakat? Karena Mas Wira tuh ingin usaha itu berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya untuk usaha keluarga, usaha personal, tapi dari bisnis itu juga bisa merekrut masyarakat sekitar untuk berkontribusi. Dan efeknya nanti juga dari usaha itu ya, itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, makanya disebut Masyarakat Wirausaha, Mas Wira. Tumbuh bersama, betul. Jadi kalau yang usaha keluarga ini itu berdampak ke tetangga-tetangganya juga ya Mas ya. Makanya kan kebanyakan anggota kita itu kan pertama mak-mak, kedua adalah usaha rumahan. Ya, usaha rumahan yang awalnya dia bingung mau usaha apa. Terus kemudian dari kecil, misalnya nih kita ambil contoh keripik lah yang sering banget tuh. Keripik, usaha rumahan banget tuh kan, keripik ya kan. Terus kemudian dari packaging sederhana, terus kemudian dia dapat permintaan besar, dia rekrut masyarakat yang ada di sekitar lingkungan. Dia ternyata bisa bentuk PT, akhirnya dia rekrut karyawan tetap. Nah, kayak gitu-gitu prosesnya. Bahkan indikator dari perekonomian nasional itu adalah tenaga kerja kan. Bagaimana kita bisa merekrut tenaga kerja yang banyak. Itulah masyarakat Wirausaha. Belum juga yang ini ya, kurir. Betul, kurir. Berkembang ya itu pasti. Kurir juga berkembang. Kalau di Mas Wira itu alhamdulillah sih indikator yang seperti itu sudah karena
saya sendiri kan di Bantul, jadi saya kebetulan memang diamanahkan oleh ketua umum itu untuk jadi koordinator di Maswira Bantul. Kebetulan kalau di Bantul sendiri itu ada, ya kalau kita bicara indikator sukses ekonomi yang ada di UMKM Bantul ya, di anggota sendiri itu alhamdulillah ada yang sudah ekspor, ada yang sudah punya karyawan dari yang belum punya usaha gitu. Jadi ada peningkatan level ke kualitas hidup lah, kualitas ekonominya. Itu kalau di Bantul. Kalau kita bicara Bantul, kalau secara umum sih ya kalau di Maswira banyak banget yang sudah go internasional. Waduh, Ya, go keren internasional ya. ekspor, barangnya loh, bukan orangnya. Ya kali pameran di sana orangnya bisa terbang juga kan Mas ya. Iya benar-benar. Kayak kemarin kita juga terakhir itu ada pameran di mana tuh? Pernah di luar negeri tapi barangnya ya di Kairo. Terus ada kemarin Bu Ketum itu ikut pameran, tapi ini levelnya mungkin di nasional ya, pameran di Kalimantan mana itu. Terus beliau ikut bawa produk-produknya teman-teman juga. Oh, ekspor ini berarti. Kalau yang Gimana? di Kalimantan Atau itu dibawa seseorang aja ke sana. kalau yang sempat ke luar negeri ke Kairo itu barang aja. Jadi kita kirim barang ke sana. Oh, gitu Terus ya. nanti yang urus sama ada apa namanya tuh teman-teman yang ada kegiatan di sana. Oke. Tapi kalau yang kemarin yang di Kalimantan itu yang Bu Ketum ikut itu lebih ke undangan antar government sih. Antar government Pemprov DIY sama Pemprov Kalimantan apa saya lupa. Itu levelnya nasional dan ada arah ke arah ekspor juga sih. Oh iya, iya. Cuman lebih ke government kalau yang itu. Belajar ekspor juga nih berarti Ya, ya. belajar Otomatis ekspor. ya. Cuman kalau mama itu kan kita bertahap, Bu. Ini manggilnya ibu atau gimana? Kakak. Apa aja deh? Kak Sari berarti Kak ya. Sari. Oke, siap. Ya itu. Tadi saya nggak di briefing tuh manggilnya gimana nih, salah manggil, Pak. Ya. Saya ngambek nih langsung. Oke. Jadi manggil Kak aja Ya kayaknya. boleh. Apa aja. Ketawa lu. Pura-pura baca. Ketawa tuh anak-anak. Kalau Ya. di dunia podcast kan ya biar lebih nyantai gitu ya. Kita nyantai memang. Manggil apa namanya? Jadi gini Kak, aduh jangan. Jangan langsung. Nah, Mbak sih biasanya. iya, Mbak. Anak-anak Jadi- sini banyak yang manggil Mbak. Oh gitu. Ya Mbak Sari memang kan karena bukan kendala sih, challenge kita di Maswira itu karena anggotanya emak-emak, kita kan prosesnya kan tahapan-tahapannya kan memang kudu bener-bener terprogram ya. Iya. Dari mulai nol, dari artian gini, ada anggota di Bantul sendiri itu yang dia belum punya usaha dan bingung mau usaha apa. Oh gitu, tapi Itu punya kita niatan akomodir. nih, Ya, punya niatan ya. itu kita akomodir. Jadi maksudnya tuh kita ajak dia untuk bergabung. Jadi sebenarnya persyaratan masuk, bareng nggak apa-apa ya nanti. Persyaratan masuk Maswira itu nggak usah muluk-muluk. Dia punya keinginan untuk usaha aja udah cukup. Oh gitu. Usaha aja udah cukup. Dan memang terbukti di Bantul ada orang yang masuknya itu dia belum niat mau usaha apa. Sampai kemudian dia ikut setiap bulannya tuh pertemuan namanya di kita tuh namanya kopdar, kopi darat. Setiap sebulan sekali dan itu wajib hadir, wajib itu. Kecuali kalau ada faktor yang memang urgen banget ya. Itu undangannya dadakan atau ditentukan Nggak. minggu sekian dari bulan ini, minggu sekian dari bulan ini atau gimana tuh Mas? Awalnya itu Biar kan maksudnya siap-siap gitu kan. awalnya itu kita memang udah patok setiap ini tuh minggu kedua atau minggu ketiga. Tapi dalam perjalanannya tuh fleksibilitasnya tinggi banget gitu loh. Jadi akhirnya ya sudahlah nggak usah dipatok minggu kedua, minggu ketiga. Yang penting Saisone pasti. tanggalnya pasti gitu. Nah tanggal pasti itu biasanya kita di 2 minggu. 2 minggu sebelum hari H. Berarti H-14 toh. Nah, itu kita sudah share ke grup. Hari Share ini grup. wajib dilingkari. Ya. Nggak usah bolong ke kalender ya. Jangan ada kegiatan gitu ya pastinya ya. Nah dari situ kan ada pertemuan itu kan ada interaksi, ada interaksi, ada komunikasi, ketemu orang dan sebagainya, ada inspirasi di situ. Dan tadinya itu masih bingung mau usaha apa, ketemu sama orang yang dia juga prosesnya baru mulai, sama yang jadi sebenarnya kita belum memisahkan antara yang baru mulai yang dalam perjalanan sama yang sudah go internasional. Jadi kita campur jadi satu, diuplak jadi satu di situ. Tadinya memang ada wacana untuk kita bagi, tapi nggak usah lah, masih baru belum terlalu banyak gitu kan. Nah
kita belum sekelas ya Nun Sewu kayak misalnya Kadin, HIPMI itu belum. Tapi kita kan menuju ke sana. Nah, akhirnya kita umplakan jadi satu, ketemulah yang tadinya itu belum punya usaha masih bingung, ketemu sama orang yang dalam proses. Ketemu sama orang yang sudah go internasional barangnya. Nah, ketemu dari situ akhirnya dia, oh iya, saya pun coba untuk memulai. Memulailah dia. Memulai produk ya kan. Makanan kita ambil contoh misalnya keripik ya, mulai dah dia keripik, keripik singkong. Tapi ini kejadiannya banyak di Bantul seperti itu. Ada yang keripik, ada yang makanan, kebanyakan sih memang makanan. Snack ya. Makanan kayak ada yang siap saji, gitu. Ada yang siap kayak saji. mie letek gitu ya. Sama yang sudah yang kemasan, bisa dikemas. Kalau rendang, terus makanan yang siap saji itu kan sebenarnya bisa dikemas juga, asalkan dia pakai apa gitu ya. Terus kemudian dipres, itu kan bisa dijual itu, atau enggak di kaleng. Nah itu dari yang enggak itu, terus kemudian yaudah deh aku coba di bulan setelah dia ikut kopdar itu, dia mencoba. Nah terus keuntungannya masuk Maswira itu kan kita banyak banget akses pelatihan, dan legalitas. Dari mulai legalitas PYRT, halal, sama yang namanya hak kekayaan intelektual. Nah, 3 program pemerintah itu kan sebenarnya adalah menjadi hak seluruh warga negara. Itu menjadi hak kan. Tapi kan yang menjadi problem itu adalah akses informasi. Tidak semua UMKM itu dapat, ya kan. Dan tidak semua organisasi pun juga dapat. Nah, itu menjadi PR kita bersama nih. Ini kan program pemerintah bagus nih dan gratisan. Gratisan loh ini, dari dana APBN, dari dana IS misalnya kayak gitu. Tapi kan tidak semua organisasi itu dapat akses. Nah, alhamdulillah Maswira itu bukan cuma akses, dikasih jatah malah. Karena kan ada akses, ada kemudian jatah ya. Ya bukan jatah kursi sih, maksudnya kan memang kuota gitu ya. Karena kan yang namanya subsidi pemerintah kan terbatas. Dan biasanya kan para pelaku itu kan dari pemerintah kan pasti melihat organisasi yang aktif. Dan di situ ada anggotanya. Kalau organisasi nggak ada anggotanya kan ya nggak mungkin toh dikasih. Nah, alhamdulillah Maswira dengan kerja keras semua kalangan ya, teman-teman yang ada pengurus di kepengurusan itu, kita alhamdulillah tuh beberapa kali dapat jatah kuota. Baik itu di PYRT, atau di halal, atau di halal itu kan ada 2 sekarang, halal self declare sama halal yang reguler. Self declare itu yang dikelola oleh BPJPH, jaminan halal di Kementerian Agama, sama halal reguler itu yang masih dipegang oleh LPPOM, MUI. Nah itu kan dia ada subsidi tapi kan berkuota. Nah itu alhamdulillah kita dapat kuota itu. Terus yang ketiganya itu Haki itu kekayaan intelektual. Jadi yang brand-brand yang pengen dipatenkan masuk ke situ dan itu gratis. Itu. Nah, Haki itu banyak, ada yang dari kementerian ini gitu. Tapi kan dia berkuota. Nah, dari yang itu semua kok menjadi keunggulan kemanfaatannya bergabung di Maswira. Gitu. Dan tidak semua, kami jamin tidak semua organisasi dapat jatah atau dapat akses informasi tentang itu. Nah, untuk di Bantul privilege lah itu. Privilege semi lah. Iya, semi. Kadang jatahnya tuh udah habis duluan, dikasih yang sisa-sisa gitu. Wah, terekam ini. Gak apa-apa lah. Tapi kan yang penting kita ada akses ke sana, dan itu kita share. Nah, satu lagi ketika ada akses jatah dan sebagainya, kita selalu real time sebar ke grup. Gitu ya. Jadi ya mohon maaf nih, anggota kan ada yang misalnya slow respon, very slow respon, so sibuk kayak gitu kan, telat banget. Ada yang fast respon, ada yang very fast respon, belum ada informasinya udah nanya. Itu aktif bagus ya, keren itu. Bahkan pengurusnya selalu kelompatan gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ya informasi itu terbatas, dan kita pun memang terbatas lah, nggak mungkin unlimited ya kan, basis subsidi terbatas. Dan alhamdulillah yang dapat itu yang memang dia punya semangat untuk maju, itu aja sih. Berarti kalau dia itu di anggota kami ya, khususnya di Bantul, yang punya semangat untuk maju, ya ayo ada informasi langsung sasat langsung tangkap ya. Iya, baik itu pelatihan, pendampingan, sertifikasi
sertifikasi kan ada pelatihan, habis ada pelatihan itu nanti prosesnya pendampingan. Pendampingan itu ada pendampingan ke inkubasi bisnis, ada yang pendampingan ke arah sertifikasi atau BIMTEK. Pendampingan tuh istilahnya BIMTEK lah. Itu ke arah sertifikasi. Nah, kalau itu bisa dilewati, ya sudah berarti alhamdulillah berarti punya semangat untuk sukses. Banyak banget anggota kita yang udah sukses. Dan setelah sukses ada yang masih bertahan di Maswira, ada yang dia lepas. Lepas dalam artian tuh mandiri lah. Barangkali dengan kesibukannya yang sekarang sudah sukses ini, ya membagi waktunya agak kesulitan. Jadi kita merasa oh ya alhamdulillah sih berarti ada semacam bahasanya alumni Maswira. Keren banget ya. Banyak loh yang mungkin mendengar nanti di sini ada alumni. Oh saya dulu di Maswira, alhamdulillah. Dulu alumni ini. Sebelum saya join barangkali. Banyak kok, sudah banyak. Terutama di Bantul itu sudah banyak yang sukses dan ya alhamdulillah ini kayak semacam warisan kebaikan lah. Warisan kebaikan untuk organisasi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya, karena ini komunitas kayak ini ya, edukasi banget ya. Edukasi banget. Edukasi, terus dia ngasih akses, kan luar biasa banget ini. Dan tidak semuanya seperti itu loh, bisa dibandingkan. Udah kayak produk ya kan, kita silakan yang murah-murah. Kita bisa menjamin kualitasnya, tapi harganya kita tidak murah gitu-gitu lah ya. Sekolah nih. Iya, salah satu sekolah di Bantul M itu. Bahkan kita tuh pernah punya keinginan itu ya kita buat Maswira School gitu loh. Jadi kita bina tapi ini beda gennya mungkin. Gen Z lah atau apa gitu kan. Karena kan ya di Bantul sendiri nih kita masih menemukan anak-anak muda ini masih bingung usaha apa. Oh gitu ya. Usaha apa gitu kan. Nah, di Bantul sendiri kami ada kami berharap itu di tahun ini banyak teman-teman dari Gen Z yang bisa bergabung. Waduh. Kalaupun sudah misalnya kemudian itu banyak ya, kita bagi dua. Jadi ada yang kemudian Maswira Gen Z atau Maswira milenial. Dulu tuh konsep Maswira milenial itu sudah dari 2 tahun yang lalu. Cuman karena memang kan keterbatasan SDM kita nih yang kepengurusan. Karena kami melihat Maswira Millennials itu kan bisa membantu untuk mengangkat produk-produk mak-mak nih. Mak-mak kan ada keterbatasan dan mereka memfokuskan diri pasti di produksi. Iya. Nah, untuk dari sisi bisnis marketingnya kan kita butuh teman-teman millennials nih. Nah, konsep Maswira Millennials itu kita sudah ada 2 tahun kemudian, 2 tahun yang lalu. Tapi memang kita bertahap lah. Kita ya ini dalam rangka juga nih di podcast nih kan barangkali ada teman-teman millennials yang ada di Bantul. Gak apa-apa gabung, kebetulan kan pengurusnya milenial semua ini. Iya ya. Mengakui diri sendiri gak apa-apa lah ya. Milenial kan. Dan kita ya sama-sama inilah saling membantu dari sisi yang produksi ada, yang kemudian dari sisi bisnisnya ada. Terus kemudian nanti baru kita merambah ke arah yang sifatnya itu benar-benar pure bisnis. Karena kan ya nun sewu di Maswira itu memang belum ke arah pure bisnis. Meskipun kan kita di bawah yayasan dan kita masih mengandalkan pada iuran anggota. Nah, harapannya dari situ nanti kan kita punya unit usaha Maswira, unit usaha Maswira itu yang bisa ikut mengembangkan organisasi gitu. Nah, dari pertumbuhan inilah fasenya ya dengan keanggotaan milenial itu. Gitu. Iya. Ini sekarang anggotanya emak-emak, rata-rata emak-emak ya. Mama 95%. 5%-nya diri Mas Eko maksudnya. Itu rata-rata emak-emak muda atau bagaimana? Usia range ya. Iya, range usia itu kemarin itu ada yang di usia 24 sampai di angka 60 tahun. Oh, berarti seperti itu. Range-nya tinggi ya. Ya itulah dia. Termasuk luas. Range-nya luas. Dari 20-an sampai 60-an ya. Betul. Range-nya luas banget dan itu kan nanti kan istilah pemekarannya itu kan sampai dunia digital nih. Iya, betul. Ya kan, sekarang kan transaksi juga digitalisasi betul. Jadi sebenarnya yang Maswira umur agak tuir nih ya, maaf ya 50 tahun ke atas tuh kadang-kadang agak susah juga belajarnya. Nah, gitu dia. Belajar yang digital. Wah, kok mumet
yo gitu loh. Mau beli apa scan Betul, gitu betul, ya. betul. Pakai ini QRIS kayak ibu saya kan juga 60-an ya. Jadi kalau ke pasar kangen, ke pasar-pasar event lah gitu. Sebelnya dia gitu, aku lu nggak bisa lo pakai ini. Iya, betul. Sekarang emang harus diwajibkan QRIS toh. Betul. Di ini lebih enak QRIS. Betul. Saya sendiri juga sekarang udah jarang banget bawa cash, bawanya udah main tembak aja. Bahkan kalau misalnya ke warung makan gitu, nggak ada QRIS ya, udah nggak bakal mampir ya. Kan? Iya. Males ya. Oh berarti balik lagi ya. Cari yang ada QRIS yang ada QRIS-nya. Tadi pertama kali ditanya, Mas ada QRIS nggak? Gitu ya. Pertama kali ditanya. Pernah itu udah kadung makan ya kan karena lapar banget ya kan. Ini di luar konteks saya. Iya nggak apa-apa. Udah lapar banget. Tiba-tiba nggak bawa cash, yang ada tuh QRIS toh. Nah, iya dilalanya di sana tuh nggak ada QRIS. Terus akhirnya bagaimana? Akhirnya Mas yang ngutang lah. Ya untungnya tuh di Warmindo. Jadi kalau gitu Warmindo ya. masih ada rasa-rasa inilah, apalagi kan pakai bahasa ya bukan inilah, pakai bahasa Sunda gitu. Oh ya Kang, gak apa-apa gitu. Modal ya. Pernah itu di Purwakarta itu ya, ini. Jawa Barat. Ya. Betul. Jadi balik lagi ke Mas Wira. Oke, balik lagi. Kalau di ya itu, jadi untuk di Mas Wira sendiri memang kita nggak menutup mata dengan perkembangan teknologi, Bu. Bahkan kita pernah ini nggak apa-apa lah ya, cerita dikit aja. Insert. Kita pernah sudah melakukan yang namanya itu digitalisasi. Digitalisasi produk teman-teman yang ada di seluruh cabang di DIY itu kan. Itu dalam bentuk website. Website. Nah, website itu kemudian kita kerjasamakan dengan profesional inilah IT. Kita kerjasamakan, terus kan dari situ website, terus kemudian kita tunjang dengan yang adanya podcast. Nah, sebenarnya podcast ini kita itu dulu sering banget, Bu. Seminggu tuh sampai 2 kali. Seminggu 2 kali itu masih ingat saya, Selasa sama Sabtu. Nah, di samping kita tunjang dengan itu, sebelumnya kita pun, nah ini gerakan mama nih luar biasa. Jadi gerakan mama ini nggak bisa ditembus kecuali sama yang di atas. Nah, maksudnya itu ketika dia ndelusup ketemu dengan tokoh, itu nggak akan ada yang bisa nahan itu, meskipun ada ajudan di situ ya, nggak bisa. Jadi, nah itulah gerakan mama itu kalau nggak salah 3 orang itu untuk hanya meminta testimoni beberapa tokoh masyarakat tentang kehadiran platform kita itu. Nah, enggak apa-apa, promosi padahal udah nggak ada lagi nih. Masira.com lah intinya gitu. Nah, itu dari situ kemudian kita sudah dapatkan terus kita upkan, kita naikkan, ya kita sampai ada podcast ini seminggu 2 kali itu. Nah, di podcast itu khusus di Sabtu kita ngundang tokoh-tokoh masyarakat yang harapannya itu bisa membantu untuk menaikkan website kita. Sebenarnya itu website itu kan semi e-commerce. Jadi memang tidak full e-commerce. Jadi semi e-commerce dan bisa bertransaksi di situ. Dan itu sudah ada beberapa transaksi juga di situ. Nah, ya awalnya kita dari digitalisasi produk, tapi kemudian kok cuma di digitalisasi doang, nggak ada transaksi kan sayang. Akhirnya kita buat sekalian dengan adanya transaksi di situ. Sampai segitunya, terus kemudian itu diapresiasi oleh kementerian juga macam-macam lah. Cuman memang ya alhamdulillah mungkin di perjalanan kita nggak lama ya kan, tapi kita banyak belajar dari situ. Akhirnya saya pribadi pun belajar dari dunia podcast, dunia IT dan sebagainya itu dari situ. Terus terang, karena memang dari awal sebelum itu pun saya memang masih nol gitu lah. Nah, dari situ kita belajar. Cuman kan ya karena keinginan saya belajar dari situ, kami belajar di situ pun ya di situ jadi bisa lihat, tahu banget dunia podcast kayak gini. Cuman dulu podcastnya kita outdoor, Bu. Jadi kita desain karena di situ indoornya ada sih indoor, cuman kayak kurang nyaman gitu loh. Akhirnya ya di sekitaran situ, di daerah Berbah itu ya kita desain kecil-kecilan lah, outdoor, semi outdoor gitu, untuk sampai ada temanya natural, terus temanya apa gitu. Ada dua studio outdoor yang bisa kita gunakan untuk podcast. Ya kita undang. Nah, cuman karena memang ya sekali lagi karena kan ini effortnya luar biasa, Bu. Effortnya luar biasa dan ya mungkin ini belum menjadi jodoh kita untuk terus berkembang. Akhirnya kita break hari ini. Nah, sampai hari ini kita masih break untuk yang digitalisasi Mas Wira itu. Itu sebenarnya langkah yang kemudian menjadi gebrakan yang sampai dinas pun kaget. Loh, udah ada tuh maswira.com. Padahal kalau mau mendirikan seperti itu kan ya
butuh adanya sokongan funding juga kan, pendanaan. Nah saat itu kita memang sama donatur lah, ibaratnya tuh donatur pribadi. Nah kan ada keterbatasan. Nah jadinya ya kita break dulu lah sampai kemudian ada nanti ilham atau wahyu dari mana gitu, kita mulai lagi. Sampai waktu yang menjawab. Ya. Terus akhirnya kita fokus, kita buat ya dari situ, terus kemudian kita rubah strategi Maswira ke arah Maswira milenial. Maswira milenial yang harapannya nanti dari para millennials itu bisa mengembangkan sendiri dari dia punya misalnya punya YouTube channel, punya Instagram dan sebagainya, bisa mengembangkan sendiri produk-produk yang sudah ada di Maswira. Jadi silakan dikembangkan sendiri, mau membuatkan kami channel atau seperti pakai menggunakan channel sendiri nggak apa-apa. Yang penting kan di sana nanti yang di Maswira Millennials itu mereka fokus ke arah bukan produksi malah. Maswira Millennials itu bukan produksi tapi dia lebih kepada pengembangan bisnis. Yang produknya sudah ada di sini. Oke. Tuh. Kita kayak ngobrolnya asik Oh ya. iya ya. Sampai si Mas Timer gitu ya. Kreatifnya bleber ya istilahnya wong Jawa ki bleber. Ngatur schedule-nya susah nih. Harusnya ini Mas 2 jam lagi. Oke Mas, itu produknya apa aja untuk di Maswira yang boleh masuk di Maswira? Apakah hanya, kan tadi contohnya keripik nih. Nah selain keripik apa maksudnya, makanan, minuman, apalagi? Kalau di klasifikasi program klasifikasi produk kita itu pertama itu ada kuliner, kuliner kemasan, kuliner siap saji, itu makanan lah ya, kuliner. Terus ada fashion. Fashion itu dari mulai kain batik, lurik, dari pakaian, penjahit masuknya ke jasa. Itu fashion. Yang berhubungan sama fashion lah ya, dari mulai jilbab, itu fashion juga masuknya. Terus ada craft. Nah, craft itu kerajinan yang bukan masuk kategori kedua tadi, tapi dia itu dari bahan-bahan alami atau mungkin daur ulang atau apa gitu, misalnya kayak bambu, kayu, craft yang kecil-kecil, merchandise gitu-gitu. Nah, itu masuknya di craft. Yang manding masuk? Manding masuknya craft. Craft ya? Craft. Tapi ada fashionnya juga sih, kan jaket itu fashion. Oh, iya. Tapi masuknya ke craft. Nah, craft. Terus ada lagi namanya jasa. Nah, jasa itu seperti misalnya ada konsultan, ada ini Nah, nanti kaum yang millennials itu, Maswira millennials masuknya ke jasa. Masuknya ke jasa. Jadi kategori ke jasa. Jadi ya bukan produk tapi jasa. Nah, di kita pun sekarang ada jasa kayak jasa servis komputer, laptop, itu kan masuknya jasa. Penjahit tadi ya? Betul, penjahit, desain modiste juga itu masuknya ke jasa. Konsultan juga? Konsultan masuknya ke jasa. Jasa. Itu. Iya, seru banget. Terus ini ya, karena itu udah di awe-awe ini kode-kode. Mata aja deh. Ini apa harapan kedepannya dong, Mas Wira, apa ini? Ya. Sekalian mengajak Mas, boleh? Oh iya, siap. Ayo gitu yang ayo. Bantul ya. Jadi Maswira, Yayasan Masyarakat Wirausaha Jaya itu berharap di tahun kami kelima ini, bisa merekrut sebanyak-banyaknya anggota yang ingin bergabung ke Maswira di 4 kabupaten 1 kota Madia. Monggo silakan bisa bergabung di sana, khususnya di Bantul. Bisa langsung ke saya nanti untuk bergabung, dan bergabung di Maswira itu nggak susah kok. Kita juga cuman ada uang registrasi seumur hidup, terus juga nanti wajib ikut kopdar. Kalau di Bantul itu harus ikut kopdar dulu, baru kemudian bisa masuk bergabung di keanggotaan. Jadi datang dulu, diperkenalkan, ya kan, bukan dipelonco, diperkenalkan, ya terus nanti baru bergabung di grup. Nah itu cuma ada registrasi aja seumur hidup, itu pun nggak banyak sih. Terus kemudian ada setiap kopdar itu nanti ada uang kas 10.000 sama snack 10.000 gitu. Itu aja. Terus kalau untuk harapannya ke depan itu Maswira semakin banyak anggota, semakin banyak manfaatnya baik secara individu maupun masyarakat sekitar. Dan kualitas hidup para anggota semakin meningkat dengan adanya usaha mereka semakin naik kelas. Jadi kita itu ada ininya naik kelas. Dari yang tidak punya usaha sampai dia bisa ekspor. Itu kan otomatis sudah melewati berapa step tuh. Nah, berarti itu ada peningkatan dan sudah banyak alumni Maswira di situ. Seperti itu. Keren. Bukan cuma alumni yang masih di Maswira, juga ada yang sudah ekspor. Oh, gitu ya. Tetap di situ ya, kayak gitu. Ini berarti kalau misalnya mendaftar, modalnya niat juga bisa ya? Ya,
Modalnya selain niat, tadi kontribusi ya istilahnya. kontribusi mah wajar lah ya di organisasi mah seperti itu. Tapi dengan nilai seperti itu, dengan nilai yang tidak ya gitu lah, nilai kontribusi yang dikit itu dengan dengan peningkatan kualitas produknya panjenengan itu nggak sebanding. Asalkan para anggota itu aktif, dan saya pesan satu kepada calon anggota atau anggota baru, aktif aja di grup WhatsApp. Aktif di grup itu bukan cuma sekedar oh yes oke, enggak, tapi aktif untuk ngikut step by stepnya. Itu nggak akan sebanding dengan apa yang sudah dikeluarkan untuk organisasi. Organisasi manapun pasti ada kontribusinya, tapi dengan nilai segitu nggak sebanding dengan peningkatan kualitas produknya jenengan anggota, seperti itu. Ini jadi kalau yang di luar Bantul Mas, misalnya di Sleman, di Wates Kulon Progo atau Kulon Progo, terus Sleman, kota, Gunung Kidul, Kota Madia. Itu gimana? Ada sendiri-sendiri itu. Ada ya? sendiri-sendiri koordinatornya. Nanti bisa nanti kalau misalnya ada yang mau bergabung lewat saya, nanti saya transfer ke beberapa koordinator bisa. Jadi memang kita keanggotaannya itu BNIK. Jadi NIK-nya misalnya dia di kota, ya dia harus daftar di kota. Bahkan saya tuh sering sih dapat transferan dari kota itu untuk daftar di Bantul, karena KTP-nya KTP Bantul. Oh gitu. Kita biar mudah mengidentifikasi aja sih. Ya, kayak saya nih kan kenalannya sama Mas Eko nih ya. Karena saya di Sleman, rumah saya kan di Jakal gitu. Saya pengen buka usaha nih niat gitu. Terus nanti Mas Eko yang mengenalkan saya terhadap sama si koordinator Mas Wira Sleman. Betul, Sleman maksudnya. Gitu. Kalau misalnya KTP-nya Sleman, usahanya ternyata di Bantul. Nah itu dia gimana? milih mau Bantul atau Sleman. Oh gitu. Nggak bisa dua-duanya ya? Nggak bisa. Double dong. Jangan. Dan ini kalau misalnya baru bergabung ya, misalnya ya, terus kita di Kopdar kan, Kopdar itu ketemu semuanya. Ketemu yang baru semuanya. Mau mulai sama yang udah berproses ya, Betul. seperti tadi Mas Eko bilang kan, terus sama yang sudah berjalan nih, Sudah atau go bahkan yang internasional. sudah Ekspor. ekspor. Yap, Itu. ketemu semua nanti. Itu ini ya, paling tidak itu menular ya. Ya, memotivasi. Ada mood booster ya. Wah, kayak gitu. Tapi jangan minder juga ya Pak. Ada juga sih Ada anggota yang yang minder. Tapi jangan minder lah. Buat apa juga ya kan. Ya, karena saya termasuk mama online shop juga kan. Bisa. Iya, mama online shop itu kalau lagi males gitu ya, lagi down banget, nggak pengen ngapa-ngapain gitu ya, main aja tuh ke rumah teman-teman yang lagi semangat buat kue misalnya, itu bisa menular loh Mas. Ya Maksudnya, bisa jadi bahan juga buat upload kan. Nah itu iya, dia. itu dia. Jadi memang bertemu dengan orang-orang bersemangat tuh luar biasa loh Mas. Iya betul. Saya sendiri juga merasakan. Iya kan? Sempat ngedown terus ketemu sama mama yang luar biasa itu. Loh aku ki masih muda loh. Masa nggak sesemangat kayak mama itu. Iya. Nah gitu. Nah, kita ngeliat mamanya ubek-ubek mesrek ya. Iya. Luar biasa. Bahkan ada yang mama itu usia 50-an tahun ke atas itu masih bersemangat untuk jualan di pinggir. Itu produknya jamu di Bantul. Bisa ditemui di pasar mana ya, Bakulan atau kalau saya lupa apa, Imogiri gitu. Itu ada anggota kita jualan jamu, mama usia 50-an. Masih punya semangat untuk itu. Dia produksi sendiri, dia jual sendiri. Dan itu konsumennya jangan salah, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Jogja konsumen dia. Luar biasa Iya, ya. itu anggota Bantul. Iya, Bantul tuh sebenarnya luar biasa kulinernya guys. Karena dia memang Jogja paling selatan lah istilahnya gitu ya. Dan itu ada yang khas ya, mie letek. Oh, pundong ya. Terus ada mie permian singkong ini banyak Iya, banget di Bantul kan ya. Daerah Pundong, Bambang Lipuro itu. Mie yang tidak biasa lah gitu, dan itu hanya kita temui itu kalau ada event pasar Kamen atau. Tapi kalau di Bantul sendiri pasar-pasarnya masih ada loh. Pasar masih ada, pasar tradisional masih ada. Gitu. Bantul tuh unik. Saya tinggal di 3 kabupaten, Sleman, Kota, Bantul tuh unik. Makanya sampai sekarang masih betah di Bantul. Dan pemimpin nasional aslinya dari Bantul loh. Tetap. Oke, terima kasih Siap. Mas Eko. Sukses dengan Mas Wiranya ya. Jangan kapok ke Rumpi Asik, mudah-mudahan kita kembali nih bisa ngobrol lagi. Siap, bisa mungkin collab lagi temanya nanti. lain ya, mungkin Ya. temanya lain. Tapi tetap ini kayaknya asik dengan Mas Eko. Siap. Ya, dan teman-teman nanti yang masih mau bertanya-tanya tentang Mas Wira boleh kita bisa komen di IG Rumpi Asik atau komen juga di YouTube Rumpi Asik atau TikTok dan FB Rumpi Asik. Oke, tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.